Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mister Atar Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik atau rangkaian resistor. Nah, yang kita bahas saat ini adalah rangkaian resistor secara campuran. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menghitung nilai hambatan pengganti dari rangkaian resistor yang disusun secara paralel. Nah, seperti di gambar ini, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 resistor. Nah, ada yang disusun secara paralel, kemudian ada yang disusun secara seri, kemudian dia diparalel lagi. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung hambatan pengganti dari ke-6 resistor ini? Oke, simak terus videonya. Jangan di skip-skip supaya kalian mendapatkan informasi secara menyeluruh. Oke, langkah pertama ya. Di sini resistornya bisa kita kasih nama terlebih dahulu, gitu ya. Nah, misalkan yang sebelah sini ini kita kasih nama R1, yang ini adalah R2, yang ini R3, yang ini R4, ini R5, dan ini adalah R6. Nah, di antara ke-6 resistor ini, mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Nah, yang kita kerjakan dahulu adalah yang paralel dulu ini, yang paralel pertama, yaitu antara resistor 2 dan resistor 3. Nah, 2 dan 3 ini dia disusun secara paralel. Maka kita bisa mencari 1/Rp itu sama dengan berarti 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Kalau kita masukkan angkanya berarti 1/4 ditambah dengan 1/4. Ya, maka jadinya nanti ini penyebutnya adalah 4. Maka di sini adalah 1 ditambah 1 berarti berapa? 2. 1/Rp1 misalkan ya, itu adalah 2/4. Maka Rp1 itu sama dengan 4/2, sama dengan 2 ohm. Nah, kemudian kita kerjakan lagi. Nah, di sini ada 2 kelompok resistor yang di seri ya, bagian atas dan bagian bawah. Setelah kita memparalel R2 dan R3, maka berikutnya adalah kita menseri R1, Rp1, dan R4. Nah, kita kasih nama misalkan RS1 itu sama dengan R1 itu ditambah dengan Rp1 ditambah dengan R4. Nah, nilai R1 itu adalah 2 ohm ditambah dengan Rp1 itu tadi berapa? 2 ohm ditambah dengan R4 itu nilainya berapa? 4 ohm. Maka RS1 kalau kita total jumlahnya adalah 8 ohm. Nah, kemudian kita lanjut ke R5 dan R6. Dua resistor ini dia di seri. Berarti kita misalkan namanya itu adalah RS2. Karena RS1 itu adalah R1, Rp1, dan R4. Maka RS2 itu berarti sama dengan R5 ditambah dengan R6. Nah, kita masukkan angkanya. R5 itu sama dengan 4 ditambah dengan R6 itu juga 4. Maka ketemu angka RS2 itu adalah 8 ohm. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari RS1 kelompok seri yang atas, kemudian ada RS2 kelompok seri yang bawah. Ini kalau gambarnya kita sederhanakan lagi, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah RS1, kemudian ini adalah RS2. Ya, ini adalah RS1, yang ini adalah RS2. Nah,
RS1 dan RS2 itu kalau kita lihat dia di paralel. Maka kalau mencari resistor penggantinya berarti kita tulis 1/Rp2 karena di sini sudah ada Rp1. Berarti sama dengan 1/RS1 ditambah dengan 1/RS2. Sama dengan di sini RS1 nilainya adalah 8, berarti 1/8 ditambah dengan 1/8 juga. Maka nanti hasilnya adalah 2/8. Ini tapi masih 1/Rp2. Maka kalau kita mencari Rp2 atau Rp totalnya, itu berarti kita balik saja, berarti menjadi 8/2. Hasilnya adalah berapa? 4 ohm. Jadi keenam resistor ini ya, dia bisa diwakili oleh satu resistor, yaitu resistor gabungan yang nilainya sama dengan 4 ohm. Nomor 2, di sini ada 4 resistor, yaitu 4 ohm, di sini ada 4 ohm, 4 ohm, dan yang terakhir ada 2 ohm. Nah, ini misalkan kita kasih nama terlebih dahulu ya, supaya memudahkan kita nanti pengerjaan. Yang ini kita misalkan R1, yang ini adalah R2, yang ini R3, dan yang ini R4. Ya, ini misalkan nama-nama yang kita gunakan. Kemudian kita bekerja yang mana dulu? Nah, kita kerjakan yang paralel dahulu, yaitu antara R2 dan R3. Nah, kita tulis R2 dan R3. R2 dan R3 itu dia di paralel, sehingga bisa kita cari R penggantinya 1/Rp1, misalkan sama dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Kita masukkan angkanya, berarti 1/4 ditambah dengan 1/4 sama dengan 2/4. Nah, ini adalah 1/Rp1. Maka Rp1-nya sama dengan, balik saja, 4/2 sama dengan 2 ohm. Ya, ini adalah kelompok pertama, yaitu antara R2 dan R3. Nah, gambarnya akan menjadi seperti ini. Kalau kita gambar lagi ya, nah ini adalah R1, kemudian ini adalah Rp1, nah, R-nya di gitu ya. Nah, ini ada kabel ke sana, kabel ke sana. Nah, kemudian kita kasih nama lagi supaya jelas. Nah, ini adalah R1, ini adalah Rp1, dan ini adalah R4. Nah, sekarang langkah berikutnya itu adalah kita clock-nya, yaitu antara R1 dan Rp1. R1 dan Rp1 itu dia di seri. Berarti kita misalkan namanya itu adalah RS1 sama dengan, berarti di R1 ditambah dengan Rp1. Jadi kalau di seri itu resistor gabungannya kita tinggal menjumlah secara aljabar biasa. Nah, ini sama dengan R1 nilainya 4 ditambah dengan Rp1 nilainya 2. Maka kita tulis RS1 itu sama dengan 6 ohm. Nah, ini sudah dapatkan nilai dari RS1, yaitu gabungan antara R1 dan Rp1. Nah, gambarnya setelah kita sederhanakan akan menjadi seperti ini. Nah, ini ada gambar dari R1 dan Rp1. Nah, ini adalah R. Kalau kita kasih nama lagi, ya, yang ini adalah RS1, ini adalah R4. Nah, sekarang kita tinggal mengerjakan kelompok terakhir, yaitu antara RS1 dan R4. Ya. Nah, misalkan kelompok terakhir itu adalah antara RS1 dan R4. Nah, antara RS1 dan R4 itu mereka di
paralel, sehingga rumusnya menjadi 1/RP2 sama dengan 1/RS1 ditambah dengan 1/R4. Nah, kalau sudah, kita masukkan angkanya. 1/RS1 berarti 1/6 ditambah dengan 1/R4. R4 nilainya berapa? 2, berarti 1/2. Maka sama dengan, ini penyebutnya kita buat berapa? 6 ya. Nah, berarti di sini 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Ditambah dengan 6 bagi 2, 3. 3 kali 1 berapa? 3. Maka hasilnya adalah 4/. Nah, ini masih 1/RP2. Kalau mencari RP2 berarti kita dibalik saja berapa? 6/4. Oh, nah ini sudah benar. Kalau mau dicari hasil akhirnya 6 dibagi 4 itu adalah berarti 1,5. Ya. Gambar yang keempat ini akan berubah menjadi hanya satu resistor saja. Kalau kita gambar, nah, satu resistor namanya menjadi RP2. Nah, yang nilainya adalah berapa? 1,5 ohm. Nomor 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 resistor yang disusun secara seri dan paralel atau secara campuran. Nah, bagaimana cara kita mencari resistor penggantinya? Sama seperti tadi. Kita misalkan, nah, kita kasih nama dahulu biar kita lebih enak. Nah, ini misalkan berapa? R1, yang ini R2, yang ini R3, yang ini R4, yang ini R5, dan yang ini adalah R6. Mana dahulu yang kita kerjakan? Nah, karena di sini sudah kelihatan ya. Di sini ada dua kelompok awal dulu. Kelompok pertama adalah antara R5 dan R6. Kemudian kelompok kedua R2, R3, dan R4. Nah, misalkan kelompok pertama itu adalah antara R5 dan R6. Mereka disusun secara paralel. Sehingga kita bisa mencari penggantinya menjadi RP1 sama dengan 1/R5 ditambah dengan 1/R6. Kita masukkan angkanya berarti 1/4 ditambah dengan 1/4. Hasilnya menjadi 2/4. Maka nilai dari RP1 itu adalah 4/2 menjadi 2 ohm. Ini adalah kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah antara R berapa itu? R2, kemudian R3, dan yang terakhir adalah ada R4. Nah, maka karena ketiganya juga disusun secara paralel, maka kita bisa mencari RP penggantinya. Menjadi 1/RP2 gitu ya, sama dengan 1/R2, maaf, ditambah dengan 1/R3 ditambah dengan 1/R4. Nah, kalau kita masukkan angkanya berarti 1/3 ditambah dengan 1/3 ditambah lagi dengan 1/3. Hasilnya menjadi berapa? 3/3. Maka dari sini kita bisa menulis bahwa RP2 sama dengan 1 ohm. Nah, dua kelompok ini ya, kalau kita gambar lagi di sebelahnya sini, maka gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah R1, ini kelompok yang kedua, ini kelompok yang pertama, gitu ya. Nah, kalau kita kasih nama lagi, maka ini adalah R1. Nah, ini adalah kelompok kedua ya, yaitu RP2, dan ini adalah RP1. Nah, kalau kita lihat antara R1, RP2, dan RP1, mereka disusun secara apa? Seri. Maka kita bisa mencari nilai dengan cara seri juga, gitu ya. Berarti misalkan kita tulis RS ya, sama dengan itu adalah R1 ditambah dengan
RP2 ditambah dengan RP1. Nah, masukkan angkanya. R1 itu nilainya 2 ohm ditambah dengan RP2 itu nilainya 1 ohm ditambah dengan RP1 nilainya adalah 2 ohm. Sehingga RS-nya itu adalah 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 berapa? 5 ohm. Jadi gambar yang atas itu akan bisa berubah menjadi hanya satu resistor saja, ya, yaitu gini menjadi RS yang nilainya itu sama dengan 5 ohm.